Bab 3191. Hanya karena dia melihat Lennon Gunn dan lainnya marah, Eric Kin hanya bisa menggelengkan kepala dengan ekspresi sinis. Entah orang-orang itu sedang panik dan marah, atau sudah kehilangan akal sehat. Saat dililit Reiki, mereka bahkan tidak mampu melepaskan diri, kini malah berencana menyerang balik. Berhadapan dengan orang-orang itu, Eric Kin bahkan tidak perlu lagi menggunakan kekuatan iblis langit bermata tiga. "Senior, terima kasih banyak," kata Eric Kin pada iblis bermata tiga. "Hehe, pertarungan ini sangat berkesan, anak muda, kamu semangat, setibanya di fase Mahayana, kamu bisa mencariku bermain di wilayah asing, aku akan melayanimu dengan baik." Iblis langit bermata tiga itu tertawa lepas. Perjuangan Eric Kin di tengah hidup dan mati, membuatnya sangat kagum sekaligus terkejut. Sama halnya dengan memberikan sedikit hiburan dalam hidupnya yang membosankan, dia pun sangat bersenang hati. Setelah itu, keterampilan sihir hitam Fire Devouring pergi, energi iblis dalam diri Eric pun menghilang. Eric Kin telah mengakhiri hubungan dengan mata tiga. Dan berhadapan dengan Lennon Gunn dan para kultivator yang menggila, Eric Kin berekspresi dingin, hanya mengayunkan tangan dengan perlahan. Weng! Sky Eater bagai kabut hitam mulai memenuhi lingkungan sekitar. Di bawah pimpinan Sky Eater Reiki emas, puluhan ribu mata Sky Eater membentuk formasi. Dalam formasi, orang-orang yang telah terluka hampir separuh itu sama sekali bukan tandingan Sky Eater. Satu demi satu Sky Eater mulai merobek kulit para kultivator dengan gigi tajam. Ampun, teman seiman. Baik Lennon yang masih berusaha melawan dan melepaskan diri, ataupun para kultivator yang masih berlutut di tanah demi memohon ampun. Tubuh mereka dimasuki ulat-ulat beracun, satu demi satu menjerit kesakitan. Hanya saja Eric Kin sama sekali tidak memberi ampun, tanpa memerlukan waktu lama, orang-orang itu akan mati akibat serangan para Sky Eater. Begitu tangan Eric Kin diayunkan, Sky Eater yang jumlahnya tak terbatas itu kembali ke tempatnya, Lennon Gunn dan lainnya pun lenyap tanpa tersisa apapun. Eric Kin bukanlah pembunuh berdarah dingin, hanya saja waktu itu orang-orang itu telah memilih memejamkan mata demi keuntungan sendiri, memilih ikut bersama Yason Chang dan menyerang kelompok Eric Kin. Seharusnya mereka berpikir suatu hari nanti keadaan mungkin saja berbalik, dan mereka akan diserang kembali. "Teman seiman Zhang, kami sudah membantumu balas dendam. Semua musuh tidak satu pun berhasil melarikan diri, puas sekali." Setelah semua musuh mati, semua kultivator terlihat lelah, dengan nafas berat, namun ekspresi bahagia pada wajah mereka tidak mampu ditutupi. Hilangnya energi iblis dalam tubuh, Eric Kin pun merasa sedikit hampa dan lelah. Tetapi dia segera menarik nafas dalam, lalu menelan beberapa pil dewa, memutuskan tidak duduk. Masih ada satu hal yang perlu diselesaikan di sana. Bagaimanapun juga, meski Yason Chang dan lainnya telah mati, tetapi dalam pulau liar itu masih ada pejuang kebanggaan yang tidak lebih lemah dari Yason Chang. Eric Kin menoleh melihat ke arah Sonny Yuan dan Yamin Wei, lalu tersenyum. "Dua teman seiman, terima kasih karena baru saja kalian tidak membantu Yason Chang, memberiku kesempatan balas dendam." Eric Kin mengucap terima kasih, "Budi baik ini akan aku balas di kemudian hari." "Hehe, apa yang teman seiman Kin bicarakan? Kami dan Yason Chang tidak memiliki hubungan apapun, tentu saja tidak akan turun tangan, jangan berkata soal balas budi," kata Sonny Yuan sambil tersenyum. "Teman seiman Yuan sudah mengunci posisi pertama galaksi, di sini aku juga mengucapkan selamat." "Hehe, bukankah teman seiman Kin juga telah meraih kembali peringkat yang sepantasnya? Di sini aku juga ingin memberimu ucapan selamat."
Keduanya basa-basi sejenak, setelah itu Erik Kin pun mengubah topik pembicaraan. Hanya saja, jika boleh tahu, apa maksud kedatangan kalian berdua? Tanya Erik Kin. Sonny Yuan melihat ke arah orang-orang yang berekspresi waspada, lalu sedikit memejamkan mata. Terlihat jelas, itu adalah sikap Erik Kin dalam mengusir mereka secara tidak langsung. Dan di saat menunggu jawaban Sonny Yuan, Finola Su dan Johan Ni beserta para kultivator lain pun memusatkan pandangan. Hawa-hawa dalam tubuh mereka juga semakin kuat, seolah jika Sonny Yuan sungguh melakukan sesuatu, mereka bisa beraksi dengan segera. Hanya saja, setelah terdiam sesaat, Sonny Yuan malah tertawa lepas. Haha, tidak ada maksud apa-apa. Aku dan saudara Wei hanya datang menyaksikan keramaian, hanya saja tidak menyangka saudara Qin akan sehebat ini, bisa menyerang Yason Chang bertubi-tubi. Pertarungan ini sungguh spektakuler bagiku. Karena menang dan kalah sudah ditentukan, kami juga sudah puas. Setelah ini, kami tidak mengganggu waktu istirahat para teman seiman. Di sini aku memiliki pil mujarab, khasiatnya sangat bagus, sedikit niat baik dariku. Terima kasih banyak. Setelah menerima pil dewa itu, Erik Kin menjawab sambil tersenyum. Pamit dulu. Teman seiman Wei, mari pergi. Setelah memberikan isyarat pada Yamin Wei, Sonny Yuan dan Jerome Lu memberi hormat, lalu berbalik badan pergi. Rasanya sangat wajar, orang lain baru saja melewati pertarungan melelahkan, kini tubuh sedang lemah, akan menjadi pantangan besar jika ada kelompok lain berhenti dan mengamati dari jauh, dan dengan maksud yang tidak jelas. Kecuali mereka berencana mendapat keuntungan di tengah situasi itu, dengan membunuh Erik Kin dan kelompoknya. Saudara Yuan, kita pergi begitu saja, juga memberi mereka pil mujarab. Kamu sungguh tidak pernah berpikir untuk membunuh Erik Kin dan kelompoknya. Tas penyimpanan milik Yason Chang dan Lenon Gan berada di tangan mereka, seharusnya banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari sana. Di perjalanan pulang, Yamin Wei mengerutkan kening sembari mengirim transmisi suara. Terlihat jelas Erik Kin tengah terluka parah, para kultivator lain juga tidak dalam keadaan sehat. Jika mereka beraksi, kemungkinan menang akan sangat besar. Bagi mereka, ini adalah keuntungan yang sangat mudah didapatkan. Dan Sonny Yuan juga bukan tipe orang berhati mulia. Sekte Ling Tian adalah sekte sihir, dia sungguh tidak perlu melepaskan kesempatan karena alasan berbaik hati. Lebih baik simpan saja pemikiran itu, kita sungguh tidak perlu melakukannya. Setelah mendengarnya, Sonny Yuan malah menggelengkan kepala. Kenapa? Yamin Wei semakin merasa penasaran. Masih lebih baik jika orang lain, tetapi Erik Kin, aku tidak cukup yakin. Hanya karena dia. Yamin Wei tercengang mendengarnya. Benar, isi hati Erik Kin terlalu dalam, seharusnya kamu juga mengerti makna di balik semua perkataannya. Kata Sonny Yuan dengan pelan. Dia bilang berhutang budi pada kita, dan pasti akan membalasnya di kemudian hari. Itu adalah maksud baik dia pada kita. Tak peduli asli atau palsu, setidaknya dia sudah berkata seperti itu. Dan, maksud dalam perkataannya adalah, tidak ingin berurusan dengan kita. Dia juga mengerti keberadaan kita di sini adalah sebuah ancaman. Mendengar penjelasan Sonny Yuan, Yamin Wei pun mengangguk tanda mengerti. Saat ini pula dirinya baru mengerti makna di dalam perkataan Erik Kin. Dan saat ini tidak ada dendam ataupun benci antara kita dan Erik Kin. Jika demi tas penyimpanan yang tidak seberapa itu, kita malah bertarung hidup mati dengannya. Menurutmu, apakah kita sungguh bisa menghabisi mereka dengan mudah? Memangnya tidak bisa, kata Yamin Wei dengan percaya diri. Ditambah dengan Sonny Yuan dan Jerome Lu,
bukankah akan sangat mudah mengalahkan sekumpulan orang yang baru selesai bertarung? Bisa menang, belum tentu bisa bunuh. Bisa bunuh, belum tentu bisa habiskan semua. Sony Yuan melihat Yamin Wei dengan makna dalam perkataan. Yamin Wei pun mulai berpikir keras. Yason Chang juga merasa mampu mengalahkan Erik dan lainnya, tetapi bagaimana hasilnya? Mereka memang menang, juga membunuh orang, tetapi kini malah harus kehilangan nyawa sendiri di hadapan kita. 1 bulan yang lalu, Erikin memiliki peringkat hampir setara dengan Jerome Lu, tetapi kini, dia bisa memanfaatkan berbagai teknik dalam membunuh Yason Chang. Hanya demi sedikit barang berharga, membuat kita terlibat dendam dengan pejuang kebanggaan yang mematikan. Apakah keuntungan di dalam wilayah rahasia galaksi tidak kamu inginkan lagi? Tetapi jika kita membunuhnya, bukankah tidak perlu takut apapun lagi? Hehe, pada awalnya Yason Chang juga berpikir demikian, tetapi dia bersatu dengan Reino Pu dan Yono Yan, sama-sama melakukan penyerangan diam-diam. Lalu bagaimana hasilnya? Bukankah Erikin dan lainnya berhasil melarikan diri? Sebelumnya lagi, Senot Sang dan Clowny Li juga memiliki pemikiran yang serupa. Bersambung.